Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafir Ramli dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang terhormat kepada Bapak M. Syarif Holili selaku dosen pengampu mata kuliah studi hukum. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa penyebab perbedaan pendapat hukum para ulama dalam fatwa fikih mereka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester studi hukum. Langsung saja kita kepada pembahasannya. Perbedaan pendapat hukum ikhtilaf di kalangan ulama dalam fatwa fikih merupakan hal yang wajar dalam tradisi keilmuan Islam. Perbedaan tersebut muncul bukan karena bertentangan dalam tujuan syariat, melainkan karena adanya perbedaan dalam memahami dalil dan metode istinbat atau penggalian hukum. Berikut beberapa penyebab utamanya. Yang pertama, perbedaan dalam memahami dalil Al-Quran dan hadis. Ulama dapat memiliki penafsiran yang berbeda terhadap makna suatu ayat atau hadis. Yang kedua, perbedaan dalam menilai kualitas hadis. Sebagian ulama menganggap suatu hadis sahih sehingga dapat dijadikan dasar hukum, sementara ulama lain menilainya dhaif atau tidak memenuhi syarat untuk dijadikannya hujah. Yang ketiga, perbedaan metode istinbat hukum. Misalnya, mazhab Hanafi lebih banyak menggunakan qiyas dan istihsan. Mazhab Maliki menggunakan maslahah mursalah dan praktik penduduk Madinah. Sedangkan mazhab Syafi'i lebih ketat dalam penggunaan hadis sebagai dasar hukum. Yang keempat, perbedaan dalam penggunaan sumber hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak semua ulama menerima sumber hukum tambahan dengan kadar yang sama, seperti qiyas atau analogi, istihsan, muslahah mursalah, urf atau adat kebiasaan, sad azariyah atau menutup jalan menuju kemudaratan. Yang kelima, perbedaan kondisi, tempat, dan waktu. Fatwa sering mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan adat masyarakat. Yang keenam, perbedaan dalam memahami tujuan syariat, maqasid syariah. Ulama dapat berbeda dalam menentukan kemaslahatan yang hendak dicapai atau kemudaratan yang harus dihindari. Yang ketujuh, perbedaan tingkat penguasaan dan akses terhadap dalil. Pada masa dahulu, tidak semua hadis telah terkumpul atau sampai kepada setiap ulama. Yang kedelapan, perbedaan dalam memahami bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki makna yang luas, termasuk makna hakiki dan majizi, sehingga memungkinkan adanya lebih dari satu penafsiran terhadap satu lafaz. Untuk kesimpulannya, perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan konsekuensi dari ijtihad ilmiah dalam memahami nas dan penerapan hukum Islam. Selama perbedaan tersebut didasarkan pada dalil dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, ikhtilaf dipandang sebagai bagian dari kekayaan khasanah fikih Islam. Karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menghormati perbedaan pendapat yang memiliki landasan ilmiah serta tidak mudah menyalahkan pendapat ulama lain hanya karena berbeda dengan mazhab atau pandangan yang dianut. Sekian pembahasan saya mengenai apa penyebab perbedaan pendapat hukum para ulama dalam fatwa fikih mereka. Bila ada kata yang tidak berkenan atau salah pada penonton semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.